Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya untuk memaparkan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pendidikan dan pengajaran. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Restuti Fitria. Saya lahir di Jakarta 16 Juni 1989. Riwayat pendidikan saya S1 Nutrisi dan Makanan Ternak Universitas Jenderal Sudirman, lulus pada tahun 2011. S2 Ilmu Peternakan Universitas Jenderal Sudirman, lulus pada tahun 2013. Pekerjaan saya saat ini adalah dosen tetap di program studi peternakan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto. Dan pada saat ini saya mendapat tugas tambahan sebagai koordinator program studi peternakan Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto. NIDN saya 0616068902. Beberapa mata kuliah yang saat ini saya ampu sesuai dengan bidang ilmu saya, yaitu nutrisi dan makanan ternak, antara lain biologi peternakan, fisiologi peternakan, biokimia peternakan, mikrobiologi peternakan, ilmu nutrisi ternak, ilmu tanaman pakan, ilmu bahan pakan, pakan dan nutrisi ternak ruminansia, pengendalian mutu pakan, dan manajemen pakan. Kali ini saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu ilmu nutrisi ternak dengan kode mata kuliah STK 2411 dan jumlah SKS yaitu teori sebanyak 2. Semester pelaksanaan mata kuliah ini yaitu di semester genap, tepatnya di semester 4, dan sifat mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib prodi. Mata kuliah syarat yaitu biokimia peternakan yang dilaksanakan pada semester 2 dengan dosen pengampu terdiri dari 2 orang, sehingga mata kuliah ini dilaksanakan secara semi team teaching, di mana dosen pengampunya yaitu saya sendiri dan Ibu Novita Hindrathiningrum SPTMP. Pada tatap muka pertama sampai dengan tatap muka ke-7 yaitu dilakukan perkuliahan dengan saya, dan setelah UTS yaitu pada tatap muka ke-8 sampai dengan tatap muka ke-14 dilakukan oleh Ibu Novita Hindrathiningrum. Adapun deskripsi mata kuliah ini yaitu mata kuliah yang membahas tentang konsep dasar ilmu nutrisi, komposisi tubuh ternak, fungsi dan akibat defisiensinya, kemudian pengaturan selera makan, metabolisme energi, kebutuhan pakan, dan menghitung berbagai metode penyusunan formula ransum baik pada ternak non-ruminansia maupun ternak ruminansia. Capaian pembelajaran dari mata kuliah INT ini yang pertama adalah diharapkan mahasiswa mampu menyebutkan komposisi tubuh ternak, nutrien yang dibutuhkan ternak, dan kebutuhan pakan ternak. Yang kedua, menjelaskan tentang konsep dasar ilmu nutrisi ternak, komposisi tubuh ternak, fungsi nutrisi dan akibat defisiensi bagi ternak, pengaturan selera makan pada ternak, dan proses metabolisme. Yang ketiga, mahir menghitung dan menyusun formula ransum ternak non-ruminansia dan ruminansia. Dan yang keempat, yang terakhir, yaitu mahasiswa mahir membuat formula ransum ternak non-ruminansia maupun ruminansia secara bertanggung jawab dan mandiri. Adapun subcapaian pembelajaran pada mata kuliah ini antara lain yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar ilmu nutrisi ternak. Yang kedua, mahasiswa mampu menyebutkan dan menjelaskan komposisi tubuh ternak. Yang ketiga, mahasiswa mampu menyebutkan nutrien yang dibutuhkan dan menjelaskan fungsi nutrisi pada ternak serta akibat defisiensi nutrisi. Yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan pengaturan selera makan pada ternak. Yang kelima, mahasiswa mampu menjelaskan proses metabolisme dan menyebutkan kebutuhan pakan ternak non-ruminansia. Yang keenam, mahasiswa mampu menjelaskan proses metabolisme dan menyebutkan kebutuhan pakan ternak ruminansia. Dan yang ketujuh, yang terakhir, yaitu mahasiswa mampu menyusun dan membuat formula ransum ternak non-ruminansia maupun ruminansia. Adapun materi pembelajaran yang akan disampaikan pada saat perkuliahan antara lain yang pertama, pengertian
tujuan dan manfaat ilmu nutrisi ternak serta kaitannya dengan ilmu lainnya. Yang kedua, komposisi penyusun tubuh ternak. Yang ketiga, fungsi nutrisi baik karbohidrat, protein, lemak, mineral, dan vitamin serta akibat defisiensi pada ternak. Yang keempat, pengaturan selera makan pada ternak. Dimulai dari teori asal lapar dan mekanisme sensasi lapar baik secara termostatik maupun kimostatik. Yang kelima, metabolisme dan kebutuhan pakan ternak non-ruminansia. Yang keenam, metabolisme dan kebutuhan pakan ternak ruminansia. Dan yang ketujuh, yang terakhir, yaitu metode penyusunan formula langsung ternak non-ruminansia dan ruminansia. Adapun rencana pembelajaran semester dari mata kuliah INT ini, pada minggu pertama, kemampuan akhir yang diharapkan adalah mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar ilmu nutrisi ternak dengan indikator penilaian. Yang pertama, ketepatan menjelaskan pengertian ilmu nutrisi ternak. Yang kedua, ketepatan menjelaskan manfaat mempelajari ilmu nutrisi. Dan yang ketiga, ketepatan menjelaskan kaitan ilmu nutrisi dengan ilmu lainnya, di mana materi yang akan dipelajari yang pertama adalah pengertian ilmu nutrisi, pengertian ilmu nutrisi ternak, tujuan dan manfaat mempelajari ilmu nutrisi ternak, serta kaitan ilmu nutrisi ternak dengan ilmu lainnya seperti ilmu faal dan ilmu kimia. Kemudian pada minggu kedua, kemampuan akhir yang diharapkan adalah mahasiswa mampu menyebutkan dan menjelaskan komposisi tubuh ternak, di mana indikator penilaiannya ini adalah ketepatan dalam menjelaskan komposisi nutrien penyusun tubuh ternak, ketepatan menjelaskan perbedaan komposisi tubuh ternak dengan tumbuhan, dan ketepatan menyebutkan komposisi penyusun tubuh berbagai jenis ternak pada umur dan kondisi yang berbeda, di mana materi yang akan dipelajari antara lain yaitu sebagai pendahuluan nutrien-nutrien penyusun tubuh ternak, kemudian dilanjutkan perbedaan komposisi tubuh ternak dengan tumbuhan, dan yang terakhir komposisi penyusun tubuh berbagai jenis ternak pada umur dan kondisi yang berbeda. Kemudian pada minggu ketiga, kemampuan akhir yang diharapkan adalah mahasiswa mampu menyebutkan nutrien yang dibutuhkan dan menjelaskan fungsi nutrisi pada ternak serta akibat defisiensi, di mana indikator penilaiannya adalah ketepatan dalam menjelaskan pengertian nutrisi ternak, ketepatan menyebutkan nutrisi yang dibutuhkan oleh ternak, ketepatan dalam menjelaskan fungsi karbohidrat pada ternak dan akibat kekurangannya. Yang keempat, ketepatan menjelaskan fungsi protein pada ternak dan akibat kekurangannya. Yang kelima, ketepatan menjelaskan fungsi lemak pada ternak dan akibat kekurangannya. Dan yang terakhir yaitu ketepatan dalam menjelaskan fungsi vitamin dan mineral serta akibat kekurangannya. Sehingga materi yang akan disampaikan pada pertemuan ini adalah pengertian nutrisi sebagai pendahuluan, kemudian dilanjutkan fungsi karbohidrat dan akibat defisiensi, fungsi protein dan akibat defisiensi, fungsi lemak dan akibat defisiensi, serta fungsi vitamin dan mineral serta akibat defisiensi pada ternak. Kemudian pada minggu keempat dan minggu kelima, kemampuan akhir yang diharapkan adalah mahasiswa mampu menjelaskan pengaturan selera makan pada ternak dan indikator penilaian yaitu ketepatan dalam menjelaskan pentingnya mempelajari pengaturan selera makan pada ternak, ketepatan menjelaskan teori-teori asal sensasi lapar, ketepatan menjelaskan definisi lapar, dan ketepatan menjelaskan mekanisme terjadinya sensasi lapar. Di mana materi yang akan dipelajari pada pertemuan ini antara lain yaitu manfaat mempelajari pengaturan selera makan sebagai pendahuluan, kemudian teori asal sensasi lapar, baik peripheral origin, central origin, maupun general origin. Kemudian definisi lapar serta mekanisme terjadinya lapar baik secara termostatik maupun kimostatik. Pada minggu ke-6 dan ke-7, kemampuan akhir yang diharapkan adalah mahasiswa mampu menjelaskan proses metabolisme dan menyebutkan kebutuhan pakan ternak non-ruminansia, di mana indikator penilaiannya yaitu ketepatan menjelaskan pengertian dan fungsi energi, ketepatan menyebutkan zat makanan sumber energi serta nilai energinya, ketepatan menjelaskan proses metabolisme energi pada ternak non-ruminansia,
ketepatan menyebutkan kebutuhan pakan ternak non-ruminansia. Adapun materi yang akan disampaikan yaitu pengertian energi dan fungsi energi sebagai pendahuluan, dilanjutkan dengan proses metabolisme zat makanan sumber energi pada ternak non-ruminansia, dan yang terakhir kebutuhan pakan pada berbagai jenis ternak non-ruminansia. Kemudian pada minggu ke-8 dilakukan ujian tengah semester dan dilanjutkan pada minggu ke-9 dan minggu ke-10 dengan kemampuan akhir yang diharapkan yaitu mahasiswa mampu menjelaskan proses metabolisme dan menyebutkan kebutuhan pakan ternak ruminansia, di mana indikator penilaiannya adalah ketepatan menjelaskan proses metabolisme energi pada ternak ruminansia dan ketepatan menjelaskan kebutuhan pakan ternak ruminansia dengan materi yang diajarkan yaitu proses metabolisme zat makanan sumber energi pada ternak ruminansia dan kebutuhan pakan pada berbagai jenis ternak ruminansia. Kemudian pada minggu ke-11 sampai dengan minggu ke-15, kemampuan akhir yang diharapkan adalah mampu menyusun dan membuat formula ransum ternak baik non-ruminansia maupun ruminansia, di mana indikator penilaiannya adalah ketepatan menjelaskan berbagai metode penyusunan formula ransum pada ternak baik non-ruminansia maupun ruminansia, ketepatan menghitung formula ransum ternak non-ruminansia dan ruminansia, dan yang terakhir ketepatan menyusun formula ransum ternak non-ruminansia dan ruminansia dengan materi yang akan disampaikan yaitu syarat bahan pakan untuk pembuatan ransum sebagai pendahuluan, metode penyusunan ransum pada ternak non-ruminansia, metode penyusunan ransum pada ternak ruminansia, dan minggu ke-16 dilaksanakan ujian akhir semester. Untuk metode pembelajaran yang saya lakukan yaitu DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment, di mana delivery di sini proses penyampaiannya dilakukan baik secara daring maupun luring, karena pada semester ini perkuliahan dilakukan secara blended learning. Ketika perkuliahan secara daring, saya akan menggunakan metode asinkronus maupun sinkronus, di mana metode asinkronus di sini saya akan menggunakan media YouTube dan WhatsApp group. Untuk penggunaan YouTube, saya akan mengupload video pemaparan atau penjelasan terkait materi perkuliahan ke YouTube channel saya. Kemudian saya bagikan linknya kepada mahasiswa saya melalui WhatsApp group. Dan untuk metode sinkronus, biasanya saya lebih sering menggunakan Google Meet. Untuk interaksi, saya menggunakan metode Student Center Learning, di mana saya akan memberikan kesempatan kepada mahasiswa saya untuk melakukan diskusi ataupun bertanya sehingga terjadi proses komunikasi dua arah, baik mahasiswa ke dosen maupun dosen ke mahasiswa. Selain itu, saya juga menggunakan metode discovery learning, di mana saya akan memberikan kesempatan kepada mahasiswa saya untuk dapat belajar secara mandiri, di mana mahasiswa akan mencari sumber ilmu lainnya selain daripada dosen dan dilaksanakan sebelum perkuliahan dimulai. Kemudian pada prosesnya saya akan membentuk small group discussion sehingga ada proses diskusi antara mahasiswa yang satu dengan mahasiswa yang lainnya. Kemudian untuk assessment atau penilaian, saya akan menggunakan baik itu tes maupun non-tes dengan pedoman penskoran atau marking scheme dan menggunakan rubrik deskriptif. Untuk kriteria penilaian sendiri, saya menggunakan PAP atau penilaian acuan patokan, dan komponen penilaian nilai akhir terdiri dari ujian tengah semester sebesar 35%, ujian akhir semester sebesar 35%, dan tugas terstruktur sebesar 30%. Selanjutnya saya akan menampilkan video proses pembelajaran secara luring pada mata kuliah Ilmu Nutrisi Ternak dengan materi pengaturan selera makan. Selamat menyaksikan. Sekarang kita masuk ke kuliah tatap muka Ilmu Nutrisi Ternak. Jadi pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang pengaturan selera makan pada ternak. Jadi momen perkuliahan tatap muka dengan angkatan 2020 ya, bedakan ya, 2019 yang memang dari
suren ya. Ya, jadi ini teori ini begitu. Salah atau betul? Betul ya, betul aja. Tapi masih ada yang kurang. Jadi ini masih belum perfect gitu ya. Teori ini. Karena apa? Nah, ada hal-hal yang disebutkan dengan teori tersebut. Yang pertama, kalau kita lagi puasa, ya, kemarin kita berpuasa nih, ini masih ingat ya. Kalau kita lagi puasa, mungkin pada saat di pagi hari masih di awal-awal, kita memang masih lapar habis sahur, ya. Itu kita berhenti makan, stop makan. Masih awal-awal sebelum badan sih masih kenyang, masih belum makan, ya. Terus jam-jam udah mendekati jam 10 ke atas sudah mau menjelang makan siang, udah mulai agak merasa keroncongan, ya. Betul nggak? Betul. Nah, tapi ada nggak yang kemudian ngerasain adalah gitu aja sampai kita sore itu nggak peduli cari makanan terus kayak udah segitu lagi gitu, lupa sama rasa lapar, ya nggak? Apa kalian ada yang masih mampir terus sampai maghrib gitu? Ada nggak? Ada nggak di sini yang sampai kita masih lapar makan budaya? Ada nggak? Enggak ya, kan lama-lama kayak berenergi lagi kan? Ya kan? Nah, padahal kita belum makan, perut kita masih kosong, ada yang buka puasa. Enggak kan? Dia nggak makan semua kan? Sampai maghrib juga kan? Masih kosong kan? Tidak mungkin. Tapi kenapa rasa makan gitu? Nyerinya hilang. Nggak ngasih masalah. Padahal kalau sesuai dengan ini harusnya sampai maghrib kita makin lapar, makin lemes, nyaman. Ya nggak? Betul kan? Berarti ada yang bertentangan, tidak sesuai dengan tadi medicinal atau gizi. Apalagi nih, ada kasus penderita sakit lambung parah, ya. Jadi kalau orang yang sudah punya sakit lambung parah itu ada tindakan namanya valvotomi, ya. Jadi valvotomi itu pemotongan syaraf vagus yang menghubungkan lambung dengan sistem syaraf pusat otot. Jadi tujuannya supaya rasa nyeri pada saat sakit lambung itu hilang. Karena dipotong sih, ya, syarafnya. Nah, kalau memang misalnya dia orang valvotomi dipotong, berarti kan dia udah ngerasain nyeri. Jadi kalau kita berdasarkan teori enterologi ini berarti gimana rasanya? Hah? Nggak akan pernah merasa lapar, ya. Itu seperti makan sehingga juga sendiri. Ya, itu. Jadi kalau memang misalnya teori itu 100% betul, ya, harusnya orang yang valvotomi nggak pernah merasakan lapar. Tapi tetap ada tuh buktinya, namanya orang yang valvotomi tetap bisa merasakan lapar. Itu bertentangan kan? Ya nggak? Sampai sini ada pertanyaan nggak? Gimana tuh? Bisa jelasin nggak tuh? Gambar itu maksudnya gimana tuh? Yang pertama, otak merasa lapar. Itu karena zat dalam darah membawa daya lapar. Lalu dia makan, terus kenyang. Usainya berarti dan tidur. Bener sih, nggak salah. Boleh kenyang terus tidur sih. Oke, udah lanjut, beri aplaus dulu. Kurang sedikit aja, kurang lengkap. Ada nggak yang lain yang bisa dijelasin masuk ke dalam di atas?
ini video kecil kan pusat kalau kenyang. Jadi kalau merasa dia nggak akan merasa kalau pusat nggak akan merasa kenyang. Jadi makan terus makan terus nggak kenyang. Jadi dia bingung. Gimana? Ada yang mau nambahin? Gimana? Setuju? Setuju. Setuju? Oke, berikan kanan. Ya, betul ya. Ya. Ya, jadi ini ada percobaan, ya. Kan tadi dijelaskan bahwa laporan pertama tersebut adalah yang merupakan pusat lapar. Ini yang mengatur timbulnya rasa lapar. Nah, kalau bagian itu dirusak, jadi yang mengatur rasa lapar itu nggak ada kan? Rusak sih, sehingga si tikus ini dia itu jadinya kayak ngerasa aja kenyang terus nggak pernah ngerasain lapar, akhirnya dia nggak mau makan, makanya dia kurus. Ya, kalau makan aja terus, kenapa kamu Andin tadi biar ya kamu mau ini ya saya ya aku ininya kontrol medialnya ya istirahat juga kalau dua-duanya rusak ya udah gak mau makan sih, pokoknya dia lapar itu apa rasanya udah tinggal tunggu aja. Jadi juga lama-lama kalau rusak ya lama-lama mati ya, obesitas segala macam. Teori termostatik yaitu menyatakan bahwa hewan makan untuk mempertahankan teknologi tubuhnya. Terus Teori ini berlandasan bahwa makan untuk mempertahankan panas dan akan berhenti makan untuk mencegah hipotermia. ada yang kemudian cukup. Kalau saya ada salah, maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemaparan dari saya terkait pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pendidikan dan pengajaran. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.